Salam berjumpa kembali, masih bersama saya di sini, masih di channel yang sama dan topik pembahasan yang sama. Nah, di sini kita membahas terkait dengan penelitian, baik itu skripsi, tesis, yaitu yang berhubungan dengan karya ilmiah yang Anda susun saat ini. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di video kita kali ini kita akan coba untuk memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini sebenarnya tergantung kepada kita sendiri, metode apa yang akan kita gunakan dalam penelitian, atau metode apa yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan hipotesis yang telah kita ajukan di bab 2. Nah, kira-kira ini buat kawan-kawan ini susah tidak ini buat metode penelitian? Nah, jika Anda memiliki kesusahan dalam metode penelitian, silahkan disimak video berikut ini. Jangan di skip dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dalam menyelesaikan karya ilmiah yang Anda punya saat ini. Nah, di video kali ini, di bab 3 pembahasan kita khususkan dulu ke dalam metode penelitian yang pada umumnya dan lebih banyak digunakan dalam penelitian skripsi ataupun tesis, yaitu di mana program SPSS biasanya banyak dibutuhkan, baik itu di jurusan ekonomi, pendidikan, kedokteran, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan bab 3, yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian itu merupakan cara atau teknik yang kita susun untuk memperoleh hasil penelitian dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis yang kita telah ajukan di bab 2. Nah, kira-kira apa saja isi dari bab 3? Oke, bisa kita lihat seperti yang saya tulis di papan ini. Bab 3 metode penelitian itu ada beberapa poin. Bisa saja yang pertama yaitu tempat penelitian. Tempat penelitian ini merupakan tempat Anda untuk melakukan suatu penelitian atau tempat Anda menemukan suatu fenomena yang sudah Anda uraikan di bab 1. Beda seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita disuruh untuk mengajukan 3 judul, kemudian dipilih salah satu judul yang akan kita bawa dalam skripsi kita. Nah, jadi saya nggak bosan mengingatkan bahwa ketika Anda memang mengikuti proses yang saya terangkan mulai dari awal hingga sampai saat ini, kemungkinan besar Anda tidak mengalami kesulitan dalam menyusun karya ilmiah yang Anda jalani saat ini. Oke, kita sudah selesai dengan tempat penelitian, di mana Anda menemukan suatu permasalahan dan di mana Anda akan melakukan penelitian terhadap masalah yang sudah kita ajukan di bab 2 atau rumusan masalah. Oke, kemudian identifikasi variabel. Identifikasi variabel ini bertujuan untuk membedakan variabel-variabel yang terdapat dalam judul skripsi yang kita ajukan, yaitu untuk membedakan variabel bebas sama variabel terikat. Nah, jadi seperti biasanya yang udah kita contohkan di video ini, variabel penelitian kita yaitu ada X-nya itu ada motivasi, kemudian untuk Y-nya ada kinerja. Nah, jadi maksud dari identifikasi variabel ini adalah untuk membedakan antara kedua variabel ini, yaitu yang variabel bebas sebagai X dan variabel terikat sebagai variabel Y. Oke. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu definisi operasional variabel. Nah, jadi di poin yang ketiga ini kita diminta untuk mendefinisikan secara operasional. Secara operasional dalam artian kita mendefinisikan sesuai dengan teori, dengan catatan yang kita sampaikan itu adalah lebih terukur, sehingga dia disebut dengan definisi operasional, lebih terukur, lebih teroperasionalkan gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu ada di sini populasi. Populasi yang dimaksud di sini adalah jumlah keseluruhan subjek yang ada di tempat Anda meneliti.
Nah, jadi populasi ini adalah bagian dari keseluruhan subjek yang ada di tempat penelitian Anda atau di tempat Anda menemukan suatu permasalahan atau fenomena. Itulah dia populasi. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kelima, itu adalah sampel. Sampel ini merupakan dari bagian populasi. Tadi saya sampaikan populasi adalah bagian dari keseluruhan subjek yang ada di tempat penelitian. Jadi sampel ini adalah bagian atau subjek tertentu yang kita inginkan, yang pengen menjadi responden kita dalam memperoleh data gitu. Itulah yang disebut dengan sampel. Sebagian subjek atau sebagian dari populasi yang kita angkat menjadi responden dalam penelitian kita, itulah adalah sampel. Nah, di poin yang kelima adalah sampel, di poin yang keenam adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini berfungsi untuk lebih mempermudah kita dalam memilih responden. Nah, teknik pengambilan sampel ini ada beberapa. Ada yang menggunakan rumus. Silakan nanti dicari sesuai dengan yang Anda inginkan. Ini menurut siapa, menurut tokoh. Ada juga dia teknik pengambilan sampel itu adalah yang sudah menganggap semua populasi itu menjadi sampelnya, itu sering disebut dengan total sampling. Nah, kenapa ini dianggap menjadi total sampel atau keseluruhan dari populasi ini? Karena biasanya sampel yang Anda peroleh di tempat penelitian Anda itu lebih sedikit daripada subjek yang Anda temukan di tempat-tempat penelitian lain. Salah satu contoh, tempat penelitian Anda di sebuah perusahaan di mana mereka hanya memiliki karyawan kurang lebih dari 30 orang. Nah, untuk penelitian kuantitatif, sampel sebanyak 30 orang sebenarnya masih kurang, sehingga maka digunakan total sampling. Jadi ketika subjek penelitian kita atau populasi kita sebanyak 30 orang tidak menjadi penghalang kita dalam melakukan suatu penelitian, sehingga dilahirkan sebuah teori tentang teknik pengambilan sampel, yaitu adalah total sampling. Jadi yang 30 orang ini bisa kita pakai, sehingga makanya dia total sampling. Nah, kenapa ini tadi pakai rumus? Ada hal-hal tertentu yang mengakibatkannya. Contoh, Anda penelitian di tempat penelitian Anda di perusahaan, jumlah karyawan perusahaan tersebut lebih dari 3.000 orang. Otomatis jumlah ini akan menjadikan Anda terhalang dalam melakukan penelitian, sehingga dilahirkan sebuah rumus untuk menentukan jumlah sampel. Ini nanti bisa Anda tentukan menurut siapa tokohnya, atau bahkan yang kedua, jumlah populasi di tempat penelitian Anda tidak diketahui banyaknya. Jumlah populasi di tempat penelitian Anda totalnya tidak diketahui. Nah, sehingga dilahirkanlah rumus untuk mencapai atau mencari sampel yang akan Anda gunakan dalam penelitian Anda. Selain menggunakan teknik pengambilan sampel, jika populasi kita lebih dari 1.000 orang, ada cara tertentu yang bisa memperkecil jumlah populasi yang akan menjadi subjek dalam penelitian kita, yaitu melalui pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh peneliti, seperti pembatasan karakteristik sampel. Nah, seperti yang saya tulis di sini, pembatasan berdasarkan karakteristik sampel yaitu bisa dengan karakteristik berdasarkan jenis kelamin, selain berdasarkan jenis kelamin, bisa kita batasi dengan usia,
Selain itu bisa kita batasi dengan masa kerja dan lain-lain. Nah, fungsinya adalah untuk lebih mengefektifkan ketika kita dalam melakukan penelitian dengan jumlah populasi lebih dari 1000 orang, maka kita bisa karakteristikkan yang akan menjadi sampel kita melalui karakteristik sampel yang kita tentukan seperti jenis kelamin, usia, masa kerja, dan lain-lain. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu, terkhusus untuk di bab 3. Nah, kenapa ini tadi nomor 6 saya kasih jarak ke nomor 7? Yang ini nomor 7, uji validitas dan reliabilitas alat ukur. Kita lanjut di video berikutnya, biar video ini tidak terlalu panjang yang bisa jadi mengakibatkan Anda bosan. Oke, poin yang ke-7 kita lanjut di video berikutnya ya.